Shalom. Kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi setiap kita. Biarlah sore hari ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menikmati hadirat-Nya. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya setiap hari ada berkat-berkat baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Berkat-berkat baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua ya Bapa. Dan terbukti hari ini Tuhan kami boleh melewatinya dengan baik, dengan penuh sukacita yang daripadamu. Dan kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Dan biarlah ya Bapa Engkau menjamah mengurapi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Nyatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini Amin. hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan.
bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Oh, Biarlah haleluya. hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan kita. Haleluya. Segala Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur Amin. hanya bagimu Tuhan, Haleluya. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Suarakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, Amin. soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Nyanyi soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
besar dan layak dipuji. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Dialah yang perkasa. Haleluya. Biarlah segala puji dan hormat dan segenap hati kita menyembah Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa.
tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Bunda, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya, oh, haleluya. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala
Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan
Biarlah umat-Mu boleh senantiasa melekat hanya kepada Engkau. Melalui pertemuan Engkau yang bekerja dan menyatakan kuasa kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya waktu-waktu ini adalah waktu yang terpenting untuk kita bisa mendengarkan isi hati Tuhan. Saudara, Alkitab menulis bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan mengasihi dengan segenap kekuatan kita. Saudara, itulah yang Tuhan mau. Bahkan di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia, boleh saya katakan saudara, jika kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan berbicara, kita harus menuruti segala perintah-perintahnya. Yohanes 14 ayat yang ke-15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintah-perintahku. Saudara, kita akan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Kalau kita mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan. Yang Tuhan inginkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Allah yang hidup, adalah orang-orang yang menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mengikuti apa yang Tuhan katakan. Orang yang mentaati perintah-perintahnya dan ketetapan-ketetapannya. Saudara, di terjemahan yang lain saudara, mematuhi segala perintah-perintah Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan katakan. Sebenarnya memang saudara, sederhana kita menjadi umat Allah. Kalau kita rindu mengalami yang namanya pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tidak ada kata yang lain. Kita mesti mengasihi Tuhan dan mentaatinya. Karena mengasihi berarti kita mesti mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kalau saudara lanjutkan di dalam Yohanes 14 ayat 23, coba kita baca. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, ada tiga pribadi ilahi. Saudara, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, dikatakan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami, ini yang ngomong Tuhan Yesus, saudara, kami, saudara, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saudara akan bersama-sama dengan kita. Allah yang komplit, saudara, bukan berarti Allah kita tiga tahap satu, tapi kuasanya yang luar biasa.
Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam terjemahan yang lain ngomong begini. Jawab Yesus, sebab aku akan menyatakan diri hanya kepada mereka yang mengasihi dan mentaati aku. Bapa juga akan mengasihi mereka dan kami akan datang serta hidup dengan dia. Luar biasa saudara. Jadi kalau kita menjadi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, janji Tuhan sudah jelas. Janji Tuhan sudah luar biasa. Tuhan akan datang saudara dan hidup bersama-sama dengan kita. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu saudara, kita menyembah Tuhan adalah yang namanya Immanuel. Dia Allah yang beserta kita. Dan kalau saudara baca dalam Ibrani, saudara pasal 13, dikatakan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Ini pernyataan Tuhan yang menandakan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Tidak pernah, tidak akan pernah melupakan setiap kita. Berarti kita ada di hati Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah Tuhan selalu ada di hati kita? Apakah Tuhan selalu ada dalam pikiran, perasaan hati kita dan kehendak kita? Kalau Tuhan yang memerintah dalam hidup kita, menguasai hidup kita saudara, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara, Bapa mengasihi kita dan dikatakan kami akan datang dan hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara bisa bayangkan kalau saudara hidup dengan orang nomor 1 di Indonesia, saudara betapa senangnya. Saudara kalau kita hidup bersama-sama, saudara diangkat menjadi keluarga orang nomor 1 di Kabupaten Lumajang, saudara pasti bangga dan bercerita, ya, menyatakan kebanggaan saudara, ya, menyatakan kehebatan saudara, karena saudara punya bapak angkat, pejabat, orang yang punya kedudukan. Saudara jarang orang bangga ketika dia diangkat menjadi anak Tuhan, menganggap biasa. Saudara, padahal Tuhan yang mengasihi kita, Dia Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang menyatakan segala kehendaknya kepada setiap kita. Nah saudara sekalian, memang tidak mudah untuk hidup mengasihi dan mentaati Tuhan. Ada harga yang memang harus dibayar. Tidaklah mudah untuk mentaati segala perintah Tuhan. Tidak mudah untuk mengikuti titah-titah Tuhan, saudara. Kadang saudara perintah Tuhan tidak masuk di akal pikiran kita yang harus kita lakukan. Nah saudara, ada contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana Abraham yang sudah bertahun-tahun merindukan seorang keturunan, kemudian diberikan keturunan, tapi keturunan itu harus diserahkan kembali kepada Tuhan, dikorbankan sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saya merenungkan, saudara, betapa anak satu-satunya itu anugerah yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan sendiri yang memberikan dan kemudian Tuhan minta. Saudara, betapa sulitnya Abraham. Tetapi saudara lihat bagaimana Abraham. Dia walaupun mengasihi anak satu-satunya, tapi kasihnya saudara tidak bisa dipendung kepada Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, walau harus mengorbankan nyawa daripada anak yang dicintainya. Kasih yang seperti ini saudara yang luar biasa. Berani mengorbankan anak satu-satunya. Jadi kalau orang punya anak 10 masih muda, tetapi anak satu-satunya anugerah Tuhan. Tetapi saudara lihat, di saat dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan,
ketika dia taat apa yang Tuhan perintahkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara sekalian, bagaimana Abraham mengasihi Tuhan dengan luar biasanya. Nah, saudara, contoh yang lain, ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, mereka diperbudak ratusan tahun. Dan pada saatnya dia akan dikeluarkan oleh Tuhan. Nah, saudara, dari Mesir, kemudian dia, saudara, menghadapi kota-kota yang besar. Ada kota yang besar yaitu namanya Yeriko. Bagaimana dia bisa mengalahkan kota Yeriko yang begitu besar dan kokoh, yang temboknya saja tebal sekali, saudara. Dan perintah Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Kalau ingin mengalahkan dan merobohkan tembok itu, kalian harus mengelilingi kota itu setiap hari selama 6 hari sekali. Mengelilingi kota, saudara. Dan perintahnya juga, saudara, selama kamu berkeliling, trompet harus dibunyikan, sangkakala harus dibunyikan. Kemudian umat yang mengikutinya tidak boleh bersuara sepatah kata pun. Rasanya sulit, saudara. Orang berjalan di jalan, orang 2 saja sudah ramai. 3, 4, 5, 10 sudah ramai. Ini orang ratusan ribu berjalan bersama-sama. Saya percaya bagaimana bisa menutup mulut orang sekian banyaknya. Tetapi saudara lihat, mereka tetap bisa mentaati apa yang Tuhan katakan. Dan perintahnya Tuhan lagi, saudara, pada hari ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Kota Yeriko 7 kali. Ini bukan perkara yang mudah. Yang Tuhan tuntut adalah melakukan perintah Tuhan, hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana akhir daripada cerita itu. Akhirnya, saudara, kota juga roboh oleh karena kuasa Tuhan. Yang saya renungkan, saudara, kekuatan dari mana? Mengelilingi kota satu hari 7 kali berkeliling, saudara. Sekali saja sudah capek. Saya perjalanan dari Pasirian ke Malang lewat Curakoboan, saudara, harus pijat 2 kali. Selama dengan tukang pijat, yang pertama dengan tukang pijat, yang kedua dengan Pak Yamson. Itu pun masih capek. Bayangkan ini berjalan 7 kali mengelilingi kota. Kekuatannya datang dari Tuhan. Di saat dia taat, kekuatan Tuhan diberikan sehingga bangsa Israel bisa berkeliling 7 kali mengelilingi kota Yeriko. Saudara, luar biasa. Itu yang Tuhan nyatakan. Ketika bangsa Israel sudah keluar, saudara, di padang gurun Syur, saudara, selama 3 hari mereka tidak mendapatkan air. Kemudian mereka bersungut-sungut marah sama Musa. Saudara, pada saat tiba di Mara ada air, tapi airnya pahit. Ya, saudara. Tetapi luar biasa, Tuhan menunjukkan pada Musa, di situ ada batang kayu, kamu lempar ke sungai itu, dan air itu menjadi manis. Saudara, ketika ketaatan dilakukan, ketika kita mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan, pada saat kita taat, itulah berkat Tuhan dinyatakan. Itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itulah pertolongan Tuhan dinyatakan. Ada jalan keluar bagi setiap kesulitan di saat kita mentaati Tuhan. Namun saudara, kadang-kadang kita nggak mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang Tuhan perintahkan. Seringkali kita menunda, seringkali kita menawar, bahkan kita menunda sehingga berkat Tuhan juga tertunda. Pertolongan Tuhan tidak segera sampai. Nah, saudara sekalian, seperti 10 orang kusta, saudara, ketika mau datang kepada Yesus, kemudian belum sampai dia dijamah, belum sampai dipegang,
Belum sampai didoakan, Yesus ngomong apa? Pergilah kamu tunjukkan kepada imam. Saudara, kerinduan 10 orang kusta ini ingin dijamah oleh Tuhan Yesus, ingin didoakan oleh Yesus, tetapi malah disuruh pergi. Ibarat saudara punya pergumulan yang berat, datang kepada Yesus, tetapi atau Tuhan menjawab bahwa saudara harus pergi. Ya, nggak perlu berdoa, nggak perlu datang, tapi kamu pergi ke si A, si B, atau kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan dipakai untuk menolong engkau. Dan saudara, datang kepada imam tidak mudah. Orang sakit kusta adalah orang yang dikucilkan, orang yang nggak boleh bersentuhan dengan sesamanya. Dia harus dikucilkan, apalagi dia harus bertemu dengan imam, saudara, para imam. Tidak mudah, saudara. Tetapi ketika 10 orang kusta ini datang kepada imam, saudara, di tengah jalan kustanya sembuh. Saudara lihat, ketaatan mendatangkan mujizat. Saudara, makanya ketika kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi kalau tidak mentaati apa yang Tuhan katakan, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemuliaan demi kemuliaan. Nah, saudara sekalian, ada banyak contoh saudara dalam Alkitab, saudara, bahwa firman Tuhan itu menjelaskan bagaimana janda Sarfat mengalami pertolongan Tuhan, tepung yang tidak bisa habis. Bagaimana Naaman, orang pembesar, para pejabat, tetapi dia harus mencelupkan diri di sungai yang kotor, tetapi terjadilah mujizat. Saudara sekalian, ketika kita melakukan perintah Tuhan, saudara, sepertinya nggak masuk akal itu akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita orang yang mengasihi Tuhan, kemudian kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu menjadi kunci untuk kita mengalami kemenangan. Itu menjadi kunci untuk kita mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, perintah Tuhan yang tidak masuk akal, sepertinya kita nggak mampu, tetapi di saat kita menjalankannya, Tuhan memberikan tuntunan dalam setiap hidup kita. Saudara, mari sama-sama kita mau belajar dari firman Tuhan. Di dalam Galatia pasal yang ke-6, saudara, ada perintah Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain, dengan demikian saudara sedang mentaati perintah Tuhan kita. Itu terjemahan yang lainnya. Saudara, Tuhan inginkan kita bertolong-tolongan, saling memperhatikan, saling membantu satu dengan yang lain. Karena kita sedang memenuhi hukum Tuhan, kita sedang mentaati apa yang Tuhan katakan. Saudara, Tuhan mengerjakan mujizat kepada orang-orang yang mau taat akan perintah-perintahnya. Saudara, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan saudara. Saya tidak tahu persis penyakit apa yang sedang menggerogoti setiap kita. Saya tidak tahu persis bagaimana usaha pekerjaan saudara yang saudara gumulkan. Tetapi tetap saya percaya, kalau saudara menyebut orang yang mengasihi Tuhan, tentunya kita diharapkan dan kita memang harus melakukan segala perintah Tuhan. Saudara sekalian, seperti yang saya katakan dari ayat awal di Ulangan pasal yang ke-28, saya bacakan lagi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Maka ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, ada berkat-berkat yang luar biasa. Saudara bisa daftar, saudara baca di situ.
Tapi syaratnya, kalau saudara orang yang mengasihi Tuhan, tentunya saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Mendengar apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan, melalui pembacaan Alkitab, melalui WA yang saudara terima kalau itu perintah Tuhan. Dan saudara harus melakukannya. Mari lakukannya. Supaya kita menerima kemuliaan Tuhan. Saudara, biarlah pada saat sore hari ini Roh Kudus berbicara, menjamah hati setiap kita semua yang hadir, yang datang di hadapan Tuhan. Tiap-tiap hari kita mendengarkan firman Allah, tiap-tiap hari kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Biarlah itu juga menjadi sarana untuk mengubah kehidupan. Di saat kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, perintahnya, maka pertolongannya dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya rindu ada kesaksian-kesaksian dari jemaat Tuhan, dari saudara yang melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa kepada Tuhan. Syakata parara 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 parara. Syakata parara 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 parara. Tuhan, bawa kami mengasihi-Mu. Oh, bawa hidup kami melakukan perintah-perintah-Mu, melakukan apa yang Kau mau, menjalankan apa yang Kau perintahkan. Oh, haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Seringkali kami berkata mengasihi-Mu, tetapi tidak melakukan perintah-Mu. Syakata parara 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 parara. Syida parara 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 parara. Hidayah karara parara 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 Yesus. Oh, bawa kami kembali mengasihi-Mu dan hidup dalam ketaatan. Kami rindu mengalami-Mu Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan. Oh Tuhan, syakata pakata parara parara parara. Syakata parara 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 parara. Syakata para para parara para 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 para. Siapapun saudara yang mengikuti worship at home sore hari ini, mari bereskan di hadapan Tuhan, ambil komitmen kembali untuk mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Sehingga pergumulan saudara terselesaikan, masalah kita mendapat jalan keluar. Di saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kala memang ada harga yang harus dibayar. Percayalah Tuhan memberikan kesanggupan. Seperti Tuhan memberikan kesanggupan, kemampuan kepada bangsa Israel yang mengelilingi kota itu 7 kali sehari. Kekuatan yang datang dari Tuhan untuk melakukan ketaatan yang Tuhan perintahkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Sore hari ini Engkau kembali berbicara kepada kami semua. Kalau setiap kami adalah orang-orang jemaat Tuhan yang mengasihi, mencintai Engkau, buat kami juga
melakukan apa yang Kau katakan Tuhan. Melakukan perintah-perintah-Mu, melakukan ketetapan-ketetapan Kau Tuhan. Melakukan peraturan-peraturan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Ampuni kami seringkali kami melanggar perintah-Mu. Tetapi kami masih menyebut kami mengasihi Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Untuk kami menjadi pribadi yang mengalami kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu. Menikmati perkara-perkara yang ilahi. Menikmati perkara-perkara yang ajaib. Tuhan yang datang dari Engkau. Karena Engkau ya Tuhan yang sudah mengasihi kami habis-habisan ya Tuhan. Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu bagi setiap kehidupan kami. Bahwa kami juga mengasihi Engkau lebih lagi. Mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolonglah setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada dan tinggal. Untuk kami boleh mengalami kuasa kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan bawa kami hari-hari ini Tuhan. Mengasihi Engkau dan mentaati Engkau. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dari kuasa Roh Kudus. Menyertai kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.